Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning dunya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong no Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Kuwi mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takahatu hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah pas roh pas wayang mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas wayang mlebu neraka kok nek roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini, ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak
tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunya nganti raro hahae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat lima waktullah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini alatnya gitu diwali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rukin misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak dah nak jadi wong ngene. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah mati. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesungan. Misalnya di konco jadi pejabat,
Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan budel bisa gaya bisa budel lu rano mana nih oh anu kager uang bisa mau kitab just lah. Jadi saya ulang lagi ya, makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya itu pasti nggak kagum sama sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa, Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, ata ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih pas kongkoi ini perapatan bariku ngelamunem disetel jadi pegawai negeri ngayal gajinya sakmene engko sakmene gue ayo wan tuh rekam kabeh oh rai sini wong terus apa idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000 bareng idola anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Pak Amit nih miskinan, gayanya mau sholawat, aku teke ora tahu pengen melarat koyo, itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim nih, almaru ma'aman ahabba, hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dulu nak, harus pokoknya seneng Nabi suwargo. Dari Habib sing alim nak ngritik masalahnya dawe mu almaru ma'aman ahabba wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi.
Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas, partai, uang, kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau saya ketahui, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Habis sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye toko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Nah, makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rausah menang terus kok itu. So wis kadung tuh, so wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, kurang sama mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, gayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karaniku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik gak usah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lu mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fakir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali mu barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro. Wah, wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah.
Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu PKI ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa aja. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten terus marahi. Kok kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan nih jolakno kiai perkara khadun nafsu, enak jadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Syekhul Fadilah wal Karomah, bos sauni-unine MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya bariku iso wayo akeh macam-macam. Utak nek saya elek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana kalau biasa, teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah seneng kalau ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya gak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu loh. Ya tau ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Sing rugi kowe ya aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik keluar dereng tua. Dereng haji malah turun, topa meneh. Jalan era roh, dereng kiai malah nyangka lupa. Ngerusin tahu tak menderek nang kota, akan sepeda motor kan terus ning gone Malibu. Jalan itu ora roh malah nerang. Lha kan jalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak kowe wong ijo urip.
Dalam dunia ora roh, dalam akhirat ora mbok roh iku apa? Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus, akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mereka kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek ya menjunub meneh. Wis kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku siksa salat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora usah itu. Mergo nang ngenyek wong akeh dosa, nang ngenyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus ngerong dagang cek. Badi, iku kan adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku ya ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu fa'lam itu tak tahu fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya Fen, telur ini udah titik cara kowe mungkin tor, ayo jawab satu-satu mungkin kan. Tapi pertanyaannya saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab. Ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lah yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah sih. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin.
biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya pakai Nabi matur untuk mengira Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok patu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu cukup jadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengkena do melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan maklum idul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting.
Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul itu tekeu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lalu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ini pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudroyo. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong gak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duka, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek.
Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kowe, nek kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedanya apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejlok-gejlokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jima luwe kuat. Pitik luwe kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Dadi ne wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Lah nak dadi ne donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil di apa wong visuale sono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya opo di pause. Tutup sobat. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mereka jadi ulama itu makancane rugen, bagus banget makancane rugen. Untuk apa? Wah, itu terus ra ono generasi ulama itu salahno pangeran. Dene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon mboten donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya.
Pokoknya kalau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate gampang ini terjemahan bebas sih. Mak pengiran nabian kita sano halus sampai kue tekoni kuburan terus kala sawfa. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segorolo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakaran ora kudu segoro, pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa. Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul uhubah, terus banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asin. Sadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting anggar wong kaya roh. Entah cilik nganti nangis njaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yo ngerti nak duit itu. Profesor wis kiai ngomong duit penting padu barang sak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu itu keman. Cuman pas menurut duit itu penting, Brono. Biasa wae. Mungkin nama lu tambah, buatan penting, penting banget sampai tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong. Sembrono. Maksud kula lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu sih ngomong dan menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Ya, nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu wa fa nama asabta khairan fa akib. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina, di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya agak jadi kiai kan sudah mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai.
Jadi tidak masalah cara apa al bilad bila dulu kal ibad baitu wa fae nama asab takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah faatim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu di Uni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi yo jaman buat ajari materi kok wis roh dhewe materi ora sabuk warai bocah roh dhewe nah HP iku penting sepeda motor malah bapak sing ngajari waduh mateni terus diajari ya roh dhewe omene turunan tambah roh mungkin wis gen gak trimo roh alim kan wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'a ini to bakhreni tak tulu namangan sira kabeh lahman ing daging torian kang sedhek wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Watas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ay minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Dukun. Kok digedhi ya kan? Gede. Ya itu ya rapopo. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tarolan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro-pro fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukku tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudrohe Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khilu sing lebono sapa Allah la ing bumi finar ing dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Aku kan nggak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngereso rako wetan, engkau sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda.
Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang. Iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Oh ya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayang nang mati bojo ayu, bayang nang garasine ning kene ruang tamu niku. Utek wis ngono. Kang ngerti bumi buatan kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Tapi kowe makom ora ngono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu besok juga asan dasinan bariku ngantor penak wong ra roh iku penak aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip sing kiai ya semua wae politik satu pengaruh pokok ben yo ben mati bareng kudu sing bener jadi mlebu rokok ya gak enak wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa ke dasinan mletil lak penting apa syukur apa ning ndi golek syukur ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu dadi sok suci terus piye golek duit karena apa dadi profesor bag golek duit saya ngomong ora profesor ya golek dadi kan padha sing bener jawab piye ya rasa jawab kok carane goblok iya piye masa jawab biasa wae betawe ora ono ine blas terus kulun supaya kabeh wala alakum napa taskurun jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. No, rakyat tahu mikir ngombe bergegean rokok bari untuk duit maklaran politik sure ngono jago menang syukuran orang gremeng ngono jare malaikat ya Allah rom Allah iku kapan dul tapi Allah Rahman Rahim niku kok urip ngono sebungkus profeng supaya ngadil kula supaya latihan eling pengiran ukruwa dikron apa asira eling pengiran sing akeh wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan kulun desa saper siji mung masangi sama lan qamar iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain
zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep Gusti Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepanah. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budina sing nyembah sira kabeh menduni sang jelane Allah khairi jelane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mungkit ngiren saking sak sidike kulite kurma lafa fatinawati tegese kulit arine kurma soe cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane lugute apa iku lugute sawi dia kurang mana lugute sawi ana manane apa biji sawi pokoke cilik napa apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh pokoke cilik sebete apa cilik intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum berhala-berhala mbok jaluk idonga ya ora krungu walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku umpama krungu ora iso nyembah dan ema ajabukum tegese ora nyembah dene sapa berhala kuwi sira kabeh wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirkikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para berhala ma'allah ya tabaru nanti lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh ya tabaru nanti lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum saing sira kabeh wa min ibadatikum lan saing oleh nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat kaing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasin apa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau, ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid.
Innahu sak temene kelakuan la yahzun yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalem bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes enggak misalnya ada orang melihat saya itu marhafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes enggak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu ya. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angkal. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-i'lan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin enggak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasano jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat Thala al-Badru alaina, asyraqal kaunu bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting, kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah, ya. Kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus nggak mau ngajar ya fumul. Syaratnya wali ku fumul. Oh, fumul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa?
Jaga email. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh Anda harus niru saya, karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya, nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tola al-badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang. Harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh, jadi tak beri hak. Tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye, sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon salat ra mesti ditampa. Puasa ora mesti ditampa. Wis repot, syaratnya ditampa ikhlas wangel. Kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngebar apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan ya Allah ampuni Gus Bah ampuni.
Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan idzihi jenengan balas lah. Idzihi anna anil muslimina khairan kasira. Wa antal ghafurur rahim, wa anta gitu. Saya gak tega muni wa ingkana musianan. Jadi kayak ada sopan kan. Loh kalau aku yang mati sapi lagi. Balik malam. Ingkana musia. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musian. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa Allahumma ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, Coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai. Ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu. Kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya.
Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah iya. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan, itu amatir ya kan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kayak apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat yang maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah ra iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk
Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak. Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Kan terus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir itu enggak. Malah, ya Rasulullah, mata sa'a. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar itu enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan, kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak, pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabbta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan soal. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khossoni bidzalika Rasulullah. Khossoni bidzalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang soal adab itu ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, Almar'u ma'aman habba, fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat Almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini, Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Subal barokai suladab tadi.
Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul ilmi Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir salat ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gowo tak kitab kuwedi. Gak penting pahammu gak penting. Karena isra bakat paham ngono. Jadi Abul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, wes kowe sing support nak, ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, wes salatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya enggak pernah berdoa ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata enggak diterima? Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wes luwe sabar ndi diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud lan sujudo sira ingkana kada wa kada ing kunta mutayakinan dikabuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarik. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi, salatku ditampa ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine salat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut enggak diterima. Itu kan geblek banget. Lah saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau peneng dikom.
Di umat masa kamu gak ono keren blas. Jadi, nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya Khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai Khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk. Dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti. Yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamu dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngampopi Mas. Wis go jajan nih. Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah, bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak, terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah iku lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek. Yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, menggaweane dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak kalau rojak ya bismil ilm kayak Abdul Hasan Asyadzili. Kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah.
Niku Kanjeng Nabi saking cerdase. Meneh tek wong Islam. Wong musyrik, wong kafir. Ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufamutu. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad." Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayina, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut darabahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu enggak pernah kelak. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya. Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok. Ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali padha karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Haji Ubab bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Akhirnya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh. Aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abdul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes aja kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah isin. Mlebu swarga, tapi ning donya ora tahu isin. Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tahu salam templek isin. Kira-kira seperti itu. Meskipun salam template ora penting. Ya ora penting to, misale soleh salam template 50.000 duwe wis akeh ngono. Nak masakom penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan enggak pernah khidmah sama ya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah.
Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajid. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak. Caranya tauhidnya dibenarin ya, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumusillah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bihifdzillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan masakom mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dek. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja, karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh Gus Bapak ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep iso guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman itu Alibi Ayatul Quran mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Marhafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam apa? Bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji barojak, bafadol. Nanti yang bafadol barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun. Tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi, Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf fil ilm ya, insaf
bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo itu. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharam. Beri Al-Fatihah.